Halo semuanya, saya Cheng Yi. Orang percaya Tuhan berpikir bahwa saat Tuhan Yesus berkata selesai sudah di kayu salib, maksudnya adalah pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai. Jadi semua orang yakin saat datang kembali, Tuhan tidak akan melakukan pekerjaan penyelamatan lagi, tapi langsung mengangkat semua orang beriman ke langit untuk bertemu dengan Tuhan, membawa kita ke surga dan selesai. Ini sangat diyakini orang yang beriman pada Tuhan. Karena itu, banyak orang menatap langit dengan santai menunggu Tuhan membawa mereka langsung ke kerajaannya. Namun, kini bencana besar telah datang. Dan sebagian besar belum melihat kedatangan Tuhan, sehingga iman mereka pudar dan mereka putus asa. Bahkan ada yang ragu. Apakah janji Tuhan itu nyata? Apakah Dia akan datang? Sebenarnya, Tuhan Yesus sudah lama datang kembali secara rahasia sebagai anak manusia, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Namun banyak orang tidak mencoba mendengarkan suara Tuhan, atau mencari tahu perkataan Roh Kudus kepada gereja, dan berasumsi bahwa Dia pasti datang di atas awan untuk membawa mereka ke surga. Mereka kehilangan kesempatan untuk menyambutnya. Dan itu jadi penyesalan seumur hidup. Ini mungkin berkaitan dengan bagaimana orang menafsirkan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Selesai sudah. Mari kita mulai dengan ini. Kenapa banyak orang beriman berpikir perkataan Tuhan Yesus selesai sudah berarti pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia sudah selesai? Apa ada dasar Alkitabiah untuk ini? Apa ini ditegaskan oleh Roh Kudus? Apa Tuhan pernah berkata bahwa Dia tidak akan bekerja untuk menyelamatkan manusia lagi? Apa Roh Kudus bersaksi bahwa kata-kata ini mengacu pada Tuhan menyelesaikan pekerjaan penyelamatannya? Kita bisa mengatakan dengan pasti tidak. Jadi, kenapa orang mengartikan kata-kata Tuhan Yesus ini sebagai pekerjaan penyelamatan Tuhan telah selesai sepenuhnya? Itu agak tidak masuk akal, bukan? Memahami firman Tuhan tidaklah mudah. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Ketahuilah ini dahulu, tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran pribadi. Konsekuensi menafsirkan sendiri kitab suci sangatlah serius. Ingatlah apa yang terjadi pada kaum Farisi. Mereka secara pribadi menafsirkan nubuat tentang Mesias. Dan hasilnya, Mesias datang. Dan mereka melihat Tuhan Yesus tidak sesuai dengan interpretasi mereka. Jadi, mereka mengutuk pekerjaannya, bahkan membuat Dia disalibkan. Mereka menghadapi konsekuensi serius. Ini menyebabkan mereka dikutuk oleh Tuhan Yesus. Mereka dikutuk. Jadi, saat Tuhan Yesus berkata selesai sudah di kayu salib, apa yang sebenarnya Dia maksudkan? Memahami ini membutuhkan pemikiran cermat atas nubuat Alkitabiah tentang kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman. Terutama hal-hal yang secara pribadi Tuhan Yesus katakan akan Dia lakukan. Dan perumpamaannya tentang kerajaan surga. Hal ini berkaitan dengan pekerjaannya pada akhir zaman. Kita harus punya pemahaman dasar tentang nubuat dan perumpamaan ini untuk memahami dengan benar apa yang sebenarnya dimaksud Tuhan Yesus saat mengatakan ini di kayu salib. Bahkan jika kita tidak sepenuhnya paham, itu bukan alasan untuk berasumsi bahwa pekerjaan Tuhan menyelamatkan umat manusia telah tuntas. Ini keyakinan yang tidak berdasar dan menggelikan. Bahkan, jika kita sungguh menelaah nubuat dan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, kita bisa mendapat pemahaman dasar tentang kerajaan dan pekerjaan Tuhan setelah kedatangannya kembali. Maka kita tidak akan salah menafsirkan pernyataannya selesai sudah. Tuhan Yesus bernubuat. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu
tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya, karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak, dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia. Lalu dalam 1 Petrus dikatakan, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Dalam kitab Wahyu kita melihat, lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya. Siapapun yang memiliki telinga hendaklah dengar apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Tuhan Yesus juga menggunakan banyak perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan surga. Seperti, sekali lagi kerajaan surga diumpamakan jala yang dilemparkan ke laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan, di mana setelah penuh, para nelayan menariknya ke pantai, lalu duduk dan mengumpulkan yang baik ke dalam kapal, tapi membuang yang tidak baik. Demikianlah yang akan terjadi pada akhir dunia. Para malaikat akan keluar dan memisahkan orang jahat dari antara orang benar, dan melemparkan mereka ke tungku api. Di tempat itu akan ada ratapan dan gertakan gigi. Kita bisa melihat dari nubuat dan perumpamaan ini bahwa Tuhan Yesus berfirman Dia akan melakukan banyak pekerjaan saat datang kembali. Namun bagian terpenting adalah mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan pekerjaan penghakiman. Ini akan menuntun orang untuk memasuki semua kebenaran, lalu dikelompokkan menurut jenisnya. Mereka yang mampu akan disempurnakan dan yang harus disisihkan akan disisihkan. Ini akan sepenuhnya mewujudkan semua firman Tuhan Yesus tentang kerajaan. Pikirkan gandum dan lalang, jaring ikan, gadis bijaksana dan gadis bodoh, domba dan kambing, serta hamba baik dan hamba jahat. Pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan akan memisahkan gandum dari lalang, hamba baik dari hamba jahat, yang mencintai kebenaran dari yang hanya mendambakan kenyamanan. Gadis bijaksana akan menghadiri perjamuan kawin anak domba dan disempurnakan oleh Tuhan. Bagaimana dengan gadis bodoh? Mereka akan jatuh dalam bencana, meratap dan menggertakkan gigi karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Ini pekerjaan penghakiman untuk memilah semua sesuai jenisnya, mengupahi yang baik dan menghukum yang jahat. Dan sepenuhnya menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu ini. Ia yang berbuat lalim, biarkan dia tetap berbuat lalim. Dan ia yang kotor, biarkan ia tetap kotor. Dan ia yang benar, biarlah ia tetap benar. Dan ia yang kudus, biarlah ia tetap kudus. Dan lihatlah, aku segera datang, dan upahku akan kubawa bersamaku untuk kuberikan kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Saat kita sungguh paham nubuat Tuhan Yesus, kita bisa lihat bahwa kedatangan Tuhan pada akhir zaman terutama untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, memilah semua orang menurut jenisnya dan menentukan kesudahan mereka. Jadi bisakah kita menyatakan bahwa saat Tuhan Yesus berkata selesai sudah di kayu salib, Dia mengatakan pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai? Akankah kita terus dengan bodohnya menatap langit, menunggu Tuhan Yesus turun di atas awan dan membawa kita ke langit untuk bertemu dengannya? Masihkah kita dengan mudah mengutuk kebenaran yang diungkapkan Tuhan saat Dia bekerja pada akhir zaman? Akankah kita dengan berani menyangkal bahwa Tuhan telah datang kembali dalam daging sebagai anak manusia melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman? Bencana yang besar telah tiba. Dan banyak orang religius masih tersesat dalam mimpi mereka tentang kedatangan Tuhan kembali, berpikir Dia tidak akan menyingkirkan mereka. Saatnya untuk bangun. Jika mereka tidak bangun, saat bencana berakhir, dan Tuhan yang Maha Kuasa secara terbuka menampakkan diri kepada semua orang, Tuhan akan membuat langit dan bumi baru, lalu semua orang di dunia religius itu akan meratap dan menggertakkan gigi.
itu menggenapi nubuat ini dalam kitab Wahyu. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Pasti banyak yang bertanya, apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus saat dia berkata selesai sudah di kayu salib? Sebenarnya itu sederhana. Firman Tuhan Yesus selalu sangat pragmatis. Jadi saat dia mengatakan ini, tentu dia mengacu pada pekerjaan penebusannya. Namun orang bersikeras menafsirkan kata-kata nyata dari Tuhan ini tentang pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia, tapi ini tidak berdasar. Karena Tuhan hanya menyelesaikan sebagian pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia, masih ada langkah terpenting, pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman. Kenapa bersikeras bahwa selesai sudah berarti semua pekerjaan penyelamatan Tuhan telah selesai? Bukankah itu tidak masuk akal dan di luar nalar? Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Apa yang sebenarnya dia capai melalui ini? Apa hasilnya? Semua orang beriman tahu ini. Karena ini didokumentasikan dengan sangat jelas dalam Alkitab. Tuhan Yesus datang untuk menebus umat manusia. Dengan disalibkan, Tuhan Yesus melayani sebagai korban penghapus dosa bagi umat manusia, menanggung dosa semua orang, agar tidak lagi harus dikutuk dan dihukum mati di bawah hukum. Lalu dosa mereka bisa diampuni selama mereka percaya pada Tuhan, berdoa dan mengaku padanya, serta menikmati kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Itulah penyelamatan oleh kasih karunia. Dan itulah yang dicapai oleh pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Meski dosa kita diampuni melalui iman kita, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kita masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Kita hidup dalam siklus berbuat dosa, mengaku, dan berbuat dosa lagi. Kita tidak pernah luput dari dosa. Apa artinya ini? Artinya, kita masih punya natur berdosa dan memiliki watak iblis. Jadi kita tidak bisa memperbaiki masalah terus berdosa setelah dosa kita diampuni. Inilah yang membuat orang beriman bingung. Ini sesuatu yang menyakitkan. Firman Tuhan berkata, "Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Tuhan itu benar dan kudus. Jadi siapapun yang tidak suci tidak bisa melihatnya. Jadi bagaimana mungkin orang yang selalu berdosa dan menentang Tuhan layak memasuki kerajaannya? Karena manusia belum sepenuhnya luput dari dosa dan disucikan, mungkinkah pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia berakhir? Penyelamatan Tuhan akan menjadi penyelamatan yang tuntas. Dia tidak akan melepaskan pekerjaannya di tengah jalan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkali-kali menubuatkan kedatangannya kembali. Dia telah lama datang kembali pada akhir zaman sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman dengan dasar pekerjaan penebusan Tuhan. Ini untuk mentahirkan manusia dari watak rusak kita agar bisa bebas dari belenggu dosa, untuk sepenuhnya menyelamatkan kita dari kekuatan iblis dan akhirnya membawa kita ke kerajaan Tuhan. Setelah pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman tuntas, barulah pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia selesai. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis, tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya,
Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Tujuan penting pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan adalah untuk menyucikan umat manusia dan untuk mempersiapkan mereka untuk hari perhentian terakhir. Tanpa penahiran semacam itu, tidak ada umat manusia yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori menurut jenisnya atau masuk ke tempat perhentian. Pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan untuk manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya pekerjaan penahiran Tuhan yang akan mentahirkan manusia dari kefasikan mereka, dan hanya pekerjaan hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti unsur-unsur manusia yang tidak taat itu. Dengan demikian, memisahkan orang-orang yang dapat diselamatkan dari orang-orang yang tidak dapat diselamatkan, dan memisahkan mereka yang akan tetap hidup dari yang akan binasa. Ketika pekerjaan ini berakhir, orang-orang yang diizinkan untuk tetap hidup itu semuanya akan ditahirkan dan memasuki keadaan kemanusiaan yang lebih tinggi, di mana mereka akan menikmati kehidupan manusia yang kedua yang lebih indah di bumi. Dengan kata lain, mereka akan masuk ke hari perhentian manusia dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Setelah mereka yang tidak diizinkan untuk tetap hidup telah dihajar dan dihakimi, wujud asli mereka akan seluruhnya disingkapkan. Setelah itu, mereka semua akan dimusnahkan. Dan, sama seperti iblis, mereka tidak akan diizinkan lagi untuk tetap hidup di bumi. Manusia di masa depan tidak akan lagi mencakup orang-orang jenis ini. Orang-orang semacam itu tidak layak untuk memasuki negeri tempat perhentian terakhir. Mereka juga tidak layak untuk bergabung pada hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia, karena mereka adalah target penghukuman dan merupakan orang-orang jahat yang fasik. Seluruh tujuan di balik pekerjaan terakhirnya untuk menghukum orang yang jahat dan memberi upah kepada orang yang baik adalah untuk sepenuhnya menyucikan seluruh umat manusia, sehingga dia dapat membawa umat manusia yang sepenuhnya kudus ke tempat perhentian kekal. Tahap pekerjaannya ini adalah tahap pekerjaan yang paling penting. Ini merupakan tahap terakhir dari seluruh pekerjaan pengelolaannya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Di zaman kasih karunia, pekerjaan penebusan Tuhan Yesus hanyalah untuk mengampuni dosa manusia. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zamanlah yang sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menghakimi serta menyingkap natur dan esensi manusia yang memberontak dan anti Tuhan, memungkinkan kita mengetahui watak iblis dan kerusakan kita. Ini menunjukkan bahwa kita dipenuhi watak iblis seperti kecongkakan, kelicikan, dan kejahatan tanpa sedikit pun keserupaan dengan manusia. Hanya dengan ini, orang dapat melihat kebenaran tentang betapa dalam mereka dirusak iblis, agar mereka sungguh membenci diri dan menumbuhkan penyesalan sejati, lalu bertobat pada Tuhan. Kemudian mereka melihat betapa berharganya kebenaran dan fokus untuk menerapkan firman Tuhan dan memasuki kenyataan kebenaran. Ini memungkinkan mereka secara bertahap membuang watak rusak dan mulai mengubah watak hidup mereka. Lalu akhirnya bisa sungguh tunduk dan takut kepada Tuhan serta hidup berdasarkan firman-Nya. Inilah cara orang bisa membuang kekuatan iblis dan sepenuhnya diselamatkan Tuhan.
Lalu, mereka akan dilindungi Tuhan dan selamat dari bencana besar pada akhir zaman dan memasuki tempat tujuan indah yang telah Tuhan siapkan bagi manusia. Ini menggenapi nubuat dalam Wahyu 21 ayat 3-6. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, bait suci Tuhan ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan, karena hal-hal yang lama sudah berlalu." Dan Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan Dia berfirman kepadaku, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar." Dan Dia berfirman kepadaku, "Sudah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan kepada ia yang haus air dari mata air kehidupan dengan cuma-cuma." Di sini Tuhan berkata sudah selesai. Ini sangat berbeda dari yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Selesai, sudah. Ini konteks yang berbeda, dunia yang berbeda. Saat Tuhan Yesus berkata selesai sudah di kayu salib, Dia berbicara tentang menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Arti kata sudah selesai dalam kitab Wahyu adalah Tuhan berbicara tentang menyelesaikan seluruh pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Saat bait suci Tuhan ada bersama manusia, Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat kerajaannya. Tempat tanpa tangisan, kematian, atau kesengsaraan. Ini satu-satunya tanda Tuhan menyelesaikan pekerjaan penyelamatannya. Sekarang, semua orang seharusnya paham bahwa menyatakan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib berarti pekerjaan penyelamatan Tuhan telah selesai, sangat bertentangan dengan kenyataan pekerjaan Tuhan dan murni gagasan manusia. Ini kesalahan tafsir firman Tuhan yang memperdaya dan menyesatkan, dan entah berapa banyak orang yang telah terperdaya. Mereka yang dengan buta berpegang teguh pada ini hanya menunggu Tuhan tiba-tiba muncul di atas awan agar bisa diangkat ke dalam kerajaan, sambil menolak mempelajari kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk bertemu Tuhan. Tentu saja mereka tidak akan luput dari dosa dan diselamatkan sepenuhnya. Lalu iman seumur hidup akan sia-sia, dan mereka pasti akan jatuh dalam bencana dan disingkirkan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman membawa hidup dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh hidup dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh hukum yang tertulis, dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan pernah bisa memperoleh hidup maupun mendapatkan jalan hidup yang kekal. Ini karena satu-satunya yang mereka miliki hanyalah air keruh yang telah dipertahankan selama ribuan tahun, dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan akan selamanya tetap mayat, mainan iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Jika engkau hanya mencoba untuk berpegang teguh pada masa lalu, hanya mencoba untuk mempertahankan hal-hal sebagaimana adanya dengan tidak berubah sama sekali, dan tidak mencoba untuk mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, bukankah engkau akan selalu menentang Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergelora dan guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk pasif dan menunggu kehancuran, mempertahankan kebodohanmu, dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai orang yang mengikut jejak langkah anak domba? Bagaimana engkau bisa menyatakan bahwa Tuhan yang engkau yakini dengan teguh adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang?
Bagaimana kata-kata dalam buku-bukumu yang sudah menguning termakan usia bisa mengantarkanmu ke zaman baru? Bagaimana kata-kata itu bisa menuntunmu mencari langkah-langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana kata-kata itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah hukum yang tertulis, yang hanya bisa memberikan penghiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan hidup. Kitab suci yang engkau baca hanya bisa memperkaya lidahmu, bukan kata-kata hikmat yang bisa membantumu memahami hidup manusia. Apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Apakah kesenjangan ini tidak memberimu alasan untuk merenung? Tidakkah ini membantumu memahami misteri yang terkandung di dalamnya? Mampukah engkau membawa dirimu sendiri ke surga untuk bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu sendiri ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja sekarang. Lihatlah, siapa yang sekarang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran, tidak akan pernah memperoleh hidup. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin mempelajari lebih banyak kebenaran dan punya pertanyaan, silakan meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.